Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu di kelas 11 IPS 1, 11 IPS 2, dan 11 IPS 3. Semoga hari ini kalian maupun ibu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita belajar hari ini dapat cepat kalian cerna dan bisa kalian mengerjakan tugas dengan baik. Ya, hari ini kita belajar mengenai teks ceramah. Apa itu teks ceramah? Teks ceramah merupakan penyampaian informasi atau pengetahuan tentang suatu hal di depan umum oleh orang-orang yang menguasai hal tersebut. Ceramah bisa diadakan di mana saja dan kapan saja. Misalnya yang sering kita perhatikan yaitu ceramah dari pembina upacara saat upacara bendera. Adapun tujuan ceramah itu adalah untuk memberikan informasi, pengetahuan atau hiburan kepada pendengar. Teks ceramah ini mempunyai struktur, yaitu teks ceramah mengandung informasi penting yang disusun berdasarkan strukturnya. Adapun struktur teks ceramah: A. Pembukaan atau pendahuluan yang berisi perkenalan topik yang akan dibahas dalam ceramah. Di bagian pembuka ini, penceramah mulai ceramah dengan menyapa dan menyampaikan salam pembuka. Contohnya yaitu Assalamualaikum atau selamat pagi, kalian sehat semua. Nah, itu ya di pembukaan. Kemudian isi B, isi berupa rangkaian kata, pendapat dan argumen yang disampaikan pembicara. Ya, di bagian isi, apa yang mau kalian sampaikan, apa yang mau kalian informasikan, di isi itulah kalian ceritakan. Ya. Kemudian baru penutup. Ya, di penutup bisa kalian lampirkan pesan. Ya, kalian buat pesan. Jadi isi ceramah kalian bisa bermanfaat bagi si pendengar. Adapun kaidah kebahasaan yaitu menggunakan kata ganti orang ketua jamak seperti hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, atau saudara-saudara. Jadi nanti ketika kalian membuat teks ceramah, kata-kata seperti hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, atau saudara-saudara ada di teks ceramah kalian nanti. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama seperti saya, kami, atau kita. Dan ceramah tidak boleh berkata aku, ya. Jadi memakai bahasa Indonesia yang disempurnakan, ejaan yang disempurnakan, yaitu Indonesia baku. Jadi saya, kami, atau kita. C. Menggunakan pernyataan berupa definisi. Pernyataan berupa definisi ini yaitu pengertian. Ya, nanti sewaktu kalian ceramah, kalian harus cari pengertian-pengertian. Kemudian istilah berkenaan dengan topik ceramah. Istilah apa yang mau kalian buat di dalam topik ceramah itu? Mengenai istilah ilmiah boleh. Kalau mengenai kesehatan, istilah kedokteran boleh. Ya. Kemudian menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat seperti dengan demikian, oleh karena itu, sebab. Ya, jadi antara tiga itu harus ada kata-katanya di dalam teks ceramah kalian nanti. Kemudian F. Menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal maupun perbandingan atau pertentangan, yaitu sebelum itu, pada akhirnya, sebaliknya, atau namun. Kemudian G. Menggunakan kata kerja mental diharapkan, menduga, berpendapat, atau memperkirakan. H. Menggunakan kata persuasif atau harapan. Ya, hendaklah, mudah-mudahan, perlu, atau
harus. Ya. Di harapan itu kalian selipkan tadi pesan. Apa yang mau kalian sampaikan pesan kepada si pendengar. Adapun langkah-langkah menyusun teks ceramah ini, yaitu tentukan dulu topik apa yang mau kalian buat sebagai judul ceramah kalian nanti. Boleh itu pengalaman pribadi, peristiwa yang aktual, masalah pendidikan, kebersihan lingkungan, boleh. Kemudian menentukan tujuan. Untuk apa kalian buat judul ceramah itu mengenai kebersihan lingkungan? Misalnya, kalau kalian ambil topiknya kebersihan lingkungan, untuk apa tujuannya? Itu harus tahu kalian, ya, tujuannya. Karena di sini tujuan umumnya bersifat persuasif, mengajak, informatif, memberitahu, dan kreatif, menghibur. Ya. Adapun tujuan umumnya, ya, memaparkan tujuan umumnya. Jadi di dalam langkah-langkah menyusun teks ceramah nanti, kalian harus menentukan tujuannya agar ceramah kalian itu bisa mengajak si pendengar ikut, ya. Misalnya kalau kebersihan, ikut melakukan kebersihan. Kemudian informatif, memberitahu yang dia dulu belum tahu, kalian tak beritahu apa gunanya kebersihan itu untuk kesehatan misalnya. Kemudian kreatif, yaitu menghibur. Bisa juga kalian masukkan kata-kata yang bisa menghibur si pendengar, ya. Menyusun kerangka. Menyusun kerangka ini untuk mempermudah kalian membuat teks ceramah, ya. Jadi sebelum kalian buat dulu teks ceramah, kalian susun dulu kerangkanya, apa yang mau kalian kembangkan, ya. Setelah kerangka baru kalian susun teks ceramah dengan mengembangkan kerangka yang sudah kalian buat. Sampai di situ dulu yang Ibu ajarkan. Semoga pelajaran pada hari ini, teks ceramah, dapat kalian pahami, ya. Nanti minggu depan kita tugasnya adalah membuat video kalian berceramah, ya. Sementara hari ini tugasnya adalah buatlah atau susunlah teks ceramah dengan judul yang kalian buat sendiri sesuai dengan langkah-langkah penyusunan teks ceramah, ya. Dan jangan lupa kaidah kebahasaan teks ceramah. Itu. Jadi kalian tulis di double folio, baru kalian fotokan. Kemudian kalian hafal untuk minggu depan, ya. Kalian videokan, kalian kirim untuk minggu depan. Ingat, video yang dikirim, setiap Ibu kirim kalian catat. Kalau sudah punya buku, alhamdulillah. Kalau yang belum punya buku, kalian catat. Karena kita tanggal 14 sudah ujian bulanan pertama. Karena ini adalah masa-masa COVID-19, kita belajar melalui daring, maka ujian bulanan diadakan serentak, ya. Jadi belajarlah kalian dengan baik, ya. Jangan males-males lagi, kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.